Nah, kalau misalnya kita terjebak kepada guru yang salah, nah, guru yang salah itu apa? Guru yang tampak membawa cahaya, dia tidak membawa terang, tapi menyebabkan kita silau. Silau. Tidak membawa terang kesadaran, tapi silau. Silau oleh apa? Ya kalau orang silau kan kita nggak lihat apa-apa lagi. Iya, betul. Saking terangnya kita anggap puasa, kita nggak lihat apa-apa lagi, malah menjadi buta. Banyak orang disilaukan oleh gelar seseorang, sehingga dia menganggap, wah ini guru sejati. Ada beberapa hal yang membuat kegelapan itu. Pengetahuan bisa membuat terang, tapi bisa membuat gelap. Kalau kita merasa diri paling tahu. Kekayaan bisa membuat terang, tapi bisa menggelapkan ketika kita merasa diri kita yang paling kaya. Kebangsawanan bisa membuat kita menjadi orang yang terhormat, sebagai seorang bangsawan, keturunan bangsawan misalnya. Tapi juga bisa membuat kita mengalami kegelapan, karena apa? Merasa diri kita yang paling terhormat. Pikiran itu sangat tajam. Kan kalau kita punya pisau tajam, tidak harus kita pakai seluruh pisau untuk melubangi, kan? Tidak perlu. Seujung saja bisa melubangi, kalau tajam kan. Yang misalnya punya papan ini, pakai ujung aja kita bisa merobek. Artinya dengan pikiran kita yang tajam ini, nggak usah pakai seluruhnya. Sedikit saja kita pakai, salah gunakan ketajaman pikiran kita, bisa menjadi nyata. Nah, sekarang tentang ini, Boyan, tentang figur otoritas. Nah, ini nih, akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman yang terjebak terkait dengan figur otoritas, Pak Wayan. Pak Wayan kan sering mengatakan guru itu sebenarnya adalah ilmunya itulah, cahayanya itu, bukan sosoknya, bukan sosoknya gitu. Nah, selama ini teman-teman dalam berproses, entah itu dalam konteks spiritual, finansial gitu, ketika kemudian dia melakukan taklid kepada sosok gitu ya, kadang hidupnya menjadi tidak rasional dan kemudian ya dimanfaatkan, dimanipulasi pikirannya gitu. Nah, maksud saya mulainya dari mana sih biar teman-teman tuh semuanya serba bisa membuka hijab di dalam diri gitu, sehingga semuanya yang dia butuhkan itu sumbernya udah ada di dalam diri kita gitu. Itu mulainya dari mana? Andai kata tidak ketemu pembimbing yang ideal, yang benar-benar dia seorang pembimbing, itu bagaimana Pak? Pertama, kenapa orang mencari figur otoritas? Dari sini berawalnya. Kalau Mas Hendra ada yang nelpon seseorang yang tidak dikenal, minta dikirimin uang, Mas Hendra percaya enggak? Enggak. Tapi kalau Mas Hendra kenal orang yang meminta uang tuh, misalnya istri, teman dekat, atau mungkin saya misalnya, Mas Hendra akan kirim enggak? Kasih dong. Karena percaya. Karena kita kenal, maka kita percaya. Dengan kita kenal, kita percaya, maka kita jadikan itu otoritas kita. Banyak orang tidak mengenal dirinya, maka dia tidak percaya pada dirinya. Iya. Benar-benar tuh. Ketika dia tidak percaya pada dirinya, maka dia letakkan otoritasnya kepada percaya orang lain. Maka selalu ajaran orang-orang spiritual apa? Kenali dirimu. Karena setelah kenal, kita akan percaya pada diri kita. Setelah kita percaya pada diri kita, maka kitalah yang menjadi penentu dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita lah yang tim selektornya kita. Kita tahu mana yang boleh kita ambil, mana yang tidak. Contoh. Kita disuruh beli telur. Lalu kita beli telur ke pasar. Kita tanya, telur ini bisa digoreng nggak? Bisa. Kita nggak dikasih telur yang dalam bentuk isinya, kita dikasihnya telur dalam bentuk sama kulitnya. Apakah ketika dia mengatakan telur ini bisa digoreng? Nggak bisa. Lalu sampai di rumah kita goreng kulit-kulitnya, kan enggak. Kan kita yang tahu
Karena kita kenal telurnya, kita tahu mana yang harus digoreng, mana yang harus dipecah dan dibuang. Nah, kita yang menyeleksinya. Ketika kita tidak punya ilmu untuk menyeleksinya, kita nggak tahu. Contohnya banyak dalam hal. Ini ada kisah tentang si bodoh lah. Si bodoh namanya si Polan lah, cerita si Polan. Dia disuruh ke pasar membeli membeli bebek sama ibunya. Nah, kamu Polan beliin ibu bebek. Kita mau masak bebek hari ini. Tapi kamu timbang ya, cari yang paling berat. Oh iya, namanya orang Pilon, Polan kan. Iya Bu, gitu. Dia lupa gimana caranya. Terus dia nanya sama bapaknya, Pak, gimana caranya mau tahu bebek itu berat apa tidak? Gini gitu. Sesuatu yang berat itu pasti tenggelam dalam air. Kalau ringan dia ngapung. Oke. Nah, akhirnya apa? Dia belilah bebek. Setelah beli bebek, pas lewat itu ada selokan, dia buang di situ. Dan dia ngapung. Wah, dibohongin saya. Bebeknya ngapung ternyata. Dia pulang. Mana bebeknya gitu? Saya dibohongin sama pembeli dagang di pasar, Bu, gitu. Dibohongin gimana? Katanya bebek itu berat, tapi begitu saya lempar ke selokan ngapung, ternyata dibohongin. Itu kalau orang tidak punya pengetahuan itu berbahayanya gitu. Gampang dibohongi oleh ilmu gitu. Dia percaya aja begitu saja sama apa yang dikatakan orang lain gitu. Nah, ini pentingnya menjadi berilmu. Sehingga kita butuh berilmu, bukan berguru. Butuh berilmu. Dan mana lebih penting, berguru apa berilmu? Berilmu dong. Berilmu. Tujuan berguru kan supaya berilmu. Iya, kalau pulang-pulang dari berguru kita tidak mendapatkan ilmu. Jadi kalau kita yang penting kan berilmu, dimanapun kita bisa mendapatkan ilmu. Nggak harus pada sosok yang menyebut dirinya guru. Kalau dalam ilmu pertanian kita bisa berguru pada petani. Kita dalam ilmu mancing ikan kita nanya sama ilmu mancing pada nelayan. Ya. Karena semua orang itu punya ilmunya, walaupun tidak semua orang guru. Oke. Nah, karena dia membawa ilmu lah, kemudian kita menyebutnya guru. Tapi kenapa harus guru ini aja yang dihormati? Sementara para petani yang mengajarin kita ilmu bertani, ya, bengkel yang mengajari kita bagaimana mengatasi motor mogok di jalan gitu misalnya, kan dia juga guru. Nah, kalau kita mau adil, semua orang harusnya kita sebut guru juga. Semua orang. Jadi, semua orang harus kita perlakukan dengan cara yang sama. Gitu. Ya, semua adalah guru di saat yang sama adalah murid. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya kita terjebak kepada guru yang salah, nah, guru yang salah itu apa? Guru yang tampak membawa cahaya, dia tidak membawa terang, tapi menyebabkan kita silau. Silau. Tidak membawa terang kesadaran, tapi silau. Silau oleh apa? Ya kalau orang silau kan kita nggak lihat apa-apa lagi. Iya, betul. Saking terangnya kita anggap, kita nggak lihat apa-apa lagi, malah menjadi buta. Banyak orang disilaukan oleh gelar seseorang, sehingga dia menganggap, wah ini guru sejati, gitu. Silau malah Sendra, hati-hati kita ini gitu. Dan karena yang sejati itu biasanya, saya sangat percaya satu poin gitu dalam ajaran Bhagavad Gita gitu. Ia yang melihat aku yang sama di mana-mana, dialah yang sesungguhnya tercerahkan gitu. Oke. Jadi kalau guru yang tercerahkan itu pasti melihat sama di mana-mana. Dia memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Karena dia dalam ajaran itu dikatakan apa? Tat tuam asi, aku adalah engkau adalah aku. Tat tuam asi. Tat itu. Itu ya. Tat tuam asi. Tuam asih. Itu adalah engkau, itu adalah engkau. Oke. Engkau itu yang dimaksud Tuhan. Itu adalah engkau, itu adalah engkau, itu adalah engkau. Jadi lama-lama menjadi aku adalah kamu. Nggak ada lagi batasan. Ketika itu kita menjadi tidak ada lebih tinggi daripada yang lainnya gitu. Nah, dengan cara itulah kemudian kita menghormati semua orang. Tidak boleh merasa lebih tinggi. Itulah yang orang yang bisa kita hormati, yang kita jadikan penuntun kita. Terus Pak Wayan, kalau misalnya nih
udah sadar, oh iya selama ini aku ternyata hanya silau aja, sehingga aku nggak tahu apa-apa. Aku selama ini hanya diperalat, dimanfaatkan oleh pembimbing atau guru saya gitu ya. Terus akhirnya udahlah mulai sekarang aku mau belajar sendiri aja lewat baca, lewat ketika kemudian meditasi, atau kalau Pak Wayan sering mengatakan merenung gitu kan ya. Merenung itu kan penting untuk mengendapkan apa-apa yang kita dapat selama ini gitu ya. Menyaring dan mengendapkan. Menyaring dan mengendapkan gitu. Terus misal ada opsi lagi, nggak nonton Ngaji Roso, nonton Pak Wayan aja, nonton Kang Abu aja gitu. Tapi kan di Ngaji Roso tuh narasumbernya banyak banget, kadang konsepnya beda-beda. Ini kan juga membingungkan juga. Bagaimana kalau case-nya seperti itu, Pak Wayan? Kayak ketika kita ke pasar, di pasar ikan itu semua ikan sama nggak? Nggak sama beda-beda. Semua ikan. Bahkan ikan yang sama pun beda-beda ukuran. Bahkan ukuran yang sama beda harga. Nah, tugas kita kan menyeleksi itu, bukan menyalahkan siapa yang jualan, dagangnya siapa gitu. Tugas kita mengumpulkan dan memilihnya gitu. Lalu ketika sampai di rumah, pasti ada ikan-ikan itu ada yang sisiknya harus kita buang, tulangnya tidak boleh kita makan, itu ada itu. Ya, ketika kita beli cabai misalnya, nggak seluruh cabai itu kita pakai, ada bagian yang harus kita buang. Ya, jadi seberapapun kita berhasil mengambil bahan-bahan di pasar kehidupan ini sebagai bahan-bahan kita bertumbuh di dalam, kitalah yang harus memasaknya. Kita membeli di luar, masa kita beli di pasar lalu kita bawa ke tukang masak, kan nggak mungkin. Sekalian aja beli yang sudah jadi di tempat masak kan gitu. Kita beli di pasar untuk kita olah di rumah sendiri. Nah, sama, mau ngambil di Ngaji Roso, dimanapun di YouTube itu, kitalah yang mengolahnya sendiri. Atau kalau mau yang lebih gampang, udah cari aja di channel-channel yang sudah mengolahnya dan tinggal kita makan sari-sarinya. Itu lebih gampang lagi. Tapi jangan lupa, makan yang sudah disajikan pun tetap harus hati-hati. Kalau kelebihan, itu muntah juga. Jadi, apa yang dilakukan Mas Hendra dengan mengumpulkan semua narasumber berbagai itu, sebenarnya bermanfaat positifnya apa? Membuat siapapun yang menontonnya itu bisa melihat dualitas, bisa melihat berbagai sudut, bisa melihat berbagai versi, yang kemudian kalau si pendengar itu bisa menggabungkan versi-versi yang berbeda, maka dia akan mencapai kesadaran universi. Dialah yang mencapai kesadaran universal. Saya sendiri mungkin hanya bisa melihat ini angka 6. Universi gitu ya? Universal. Itulah yang disebut semesta. Sama ista. Nah, jadi yang beruntung itu sebenarnya adalah orang yang tekun menonton dan mengumpulkannya. Kalau saya kan hanya bisa memberikan dari sudut ini, dari sudut saya. Kang Abu berikan dari sudut Kang Abu. Yang lain memberi sudut yang lain. Yang mendapatkan semuanya adalah yang menonton semua sudut itu. Gitu. Hebatnya di situ. Mereka yang lebih hebat daripada yang ngomong ini. Nah, terus gini, bagaimana kita bisa mendeteksi bahwa aku tuh ternyata selama ini silau loh. Tak pikir tuh udah tercerahkan, tapi ternyata aku hanya silau aja gitu. Atau mungkin pertanyaan selanjutnya, dari pengalaman hidup Pak Wayan yang lama bergulat dalam dunia spiritual gitu, ciri-ciri guru spiritual yang menyilaukan muridnya itu kira-kira ada berapa gitu, apa saja gitu, sehingga kita sebagai murid yang misal nih ya, tanpa kemudian mendiskreditkan kepada siapapun, misal kita berada di situ, kita tuh aku harus eling, aku harus waspada. Itu tuh gimana Pak Wayan? Ya, gini Mas Hendra. Mas Hendra pernah jalan naik mobil atau naik motor nggak di tempat yang agak gelap? Lalu tiba-tiba di sepanjang jalan itu ada lampu penerang. Yang cukup menerangi jalannya. Pasti kita akan lanjut. Tapi kalau tiba-tiba di depan itu ada mobil yang menyorot mata kita sampai kita silau, Mas Hendra masih berani ngebut apa berhenti? Berhenti dong. Berhenti. Kalau kita silau maka kita berhenti. Maka orang yang dibikin silau oleh gurunya pasti berhenti, nggak mau lagi mendapatkan yang lainnya, nggak mau jalan lagi untuk yang lainnya. Ciri-cirinya begitu. Tapi kan dia nggak merasa bahwa dirinya silau, Wayan. Ketika dia berhenti itu dia silau.
Kebayang ya? Ya, Dia oke. nggak sadar ini Oke, silau. oke. Tapi ketika dia berhenti nggak mau dapatkan yang lain, dia tertutup pada pengetahuan yang lain, berarti sebenarnya dia nggak jalan. Oh iya 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 iya. Oke. Silau, Oke, ini yang berhenti paling dia ya. benar. Apa yang dikatakan guruku yang paling benar, nggak ada yang lainnya. Dia sedang silau Oke, sebenarnya. oke, oke. Nggak boleh belajar di tempat lain. Ya. Itu satu ya. Itu silau, itu silau lagi. Gitu. Ya. Kemudian ketika dia silau, jangankan untuk melihat dirinya, mata sudah terpejam kayak gini nggak bisa nutupkan. Dia nggak bisa melihat lagi di sekitarnya. Kalau kita silau kan kita nggak lihat apa-apa di luarnya, kita buta kan. Pokoknya ini gitu. Pokoknya kita pasti akan melihat ini gitu. Ya. Makanya sering diajarkan dalam kitab dulu, kitab Lubdaka, kisah Lubdaka itu. Ada beberapa hal yang membuat kegelapan itu. Pengetahuan bisa membuat terang tapi bisa membuat gelap. Kalau kita merasa diri paling tahu. Yeah. Kekayaan bisa membuat terang tapi bisa menggelapkan ketika kita merasa diri kita yang paling kaya. Kebangsawanan bisa membuat kita menjadi orang yang terhormat sebagai seorang bangsawan, keturunan bangsawan misalnya. Tapi juga bisa membuat kita mengalami kegelapan karena apa? Merasa diri kita yang paling terhormat. Gitu. Kemudian ada lagi guna, dana, kulina, yawana ketika kita masih muda, masih remaja, kita kuat dan kemudian itu bagus, mencerahkan. Oh sini saya bantu, saya masih muda, saya masih kuat. Tapi ketika kekuatan keremajaan dipakai untuk membuli orang karena kita merasa lebih kuat, paling kuat, nah itu mulai gelap lagi. Sangat-sangat tipis Mas Hendra. Pencerahan dan pembutaan itu sangat mudah terjadi kalau kita nggak waspada gitu. Lagi-lagi ujung-ujungnya adalah perisainya berupa eling dan waspada. Perisainya dua-dua itu. Ya, eling dan waspada. Ini perlu kita endapkan dulu teman-teman ya. Perlu kita renungkan dulu. Ya. Mudah-mudahan ini membawa manfaat, arti dan guna. Ya. Mungkin teman-teman ketika di fase itu bisa lebih eling lagi, bisa lebih waspada lagi gitu ya. Karena ini saya angkat lagi Pak Wayan karena memang banyak sahabat-sahabat yang di fase itu gitu kan, menganggap tidak ada tempat belajar paling baik kecuali di sini. Banyak yang begitu. Ada yang belasan tahun, ada yang 7 tahun. Pokoknya ini yang terbaik. Tapi selalu akan tiba saat dia kemudian sadar, loh gitu. Biasanya begitu. Itu ada kaitannya rata-rata tentang fulus, tentang uang gitu ya biasanya. Macam-macam. Iya. Biasanya ada karena apa? Ada yang karena di awal percaya sekali. Karena 100 pertanyaannya terjawab semua. Oh. Sampai kemudian dia berkembang. Iya. Ketika dia punya jawab pertanyaan yang ke-101, nah itu tidak terjawab. Baru dia sadar, oh, saya di sini mendapatkan 100 jawaban, tapi soal yang ke-101 tidak terjawab di sini. Baru dia nyari yang lain. Oke. Itu biasanya. Oke. Nah, tadi kan sempat kita ngobrol Pak Wayan terkait dengan Rahwana, terkait dengan Sinta, terkait dengan Rama, gitu ya. Bagaimana Pak Wayan kalau kasusnya Sinta itu terfitnah dalam kehidupan yang nyata, gitu? Artinya suami menganggap istrinya berbohong, gitu ya. Sementara mau nuduh nggak berani. Begitu pula sebaliknya gitu ya, wah aku curiga jangan-jangan ini, aku mendapatkan sinyal semesta pasanganku begini, sebaliknya. Nah, menghadapi case seperti itu untuk mempertahankan rumah tangga supaya tidak menjadi rumah pengadilan, itu bagaimana Pak Wayan? Ketika Sinta diragukan kesuciannya oleh Rama, oh enggak mungkin lah kamu sudah dirampas oleh Rahwana, dipenjara pula di sana selama sekian lamanya, kamu tidak diapa-apakan, enggak mungkin lah. Itu kata Rama, kata masyarakat lah misalnya. Dan ketika Rama tidak enak dengan apa yang disampaikan masyarakat, harus diuji. Diujilah dia dengan disuruh melewati api suci. Kalau dia terbakar, maka dia sudah nggak suci lagi. Kalau dia tidak terbakar, maka dia tetap suci. Nah, contohnya begini. Apa makna api itu? Api itu kan sesuatu yang membuat kita menemukan titik terang. Maka kita harus melakukan proses mencari terang itu sendiri.
dengan berbekalkan api. Api itu apa? Api pengetahuan. Makanya di ajaran Islam mungkin disebut tabayun dulu lah. Tabayun. Karena kalau kita biarkan pikiran kita liar, kan kita pasti berasumsi ini itu. Ketika kita bertabayun, akhirnya kita mendengarkan cerita istri kita, gitu. Maka apakah kata-katanya bisa dipercaya apa tidak? Kita harus membaca api yang ada di matanya. Gitu. Ini contoh bagaimana cahaya mata itu menjadi bahasa kejujuran seseorang. Kalau orang berbohong, ketahuan di matanya. Makanya kan cahaya itu, api mata itu bercahaya. Kalau di alam menjadi matahari. Kalau di diri manusia, mata itulah yang bercahaya. Dia bisa menipu. Kalau orang sudah paham bagaimana bahasa mata, dia tahu, oh kamu berbohong sama saya. Gitu. Sehingga dengan cara menatap matanya dan menggali lebih jauh, disitulah kita tahu orang ini bisa dipercaya apa enggak. Gitu. Tetapi kalaupun akhirnya terbukti dia melakukan itu dan dengan jujur mengakuinya, maka yang kita butuhkan adalah apa? Menghormati kejujurannya, ya, maafkan ketidakjujurannya. Jadi ketika dia jujur mengakui apa adanya, kita hormati. Tapi kita memaafkan juga ketidakjujurannya sebelum itu. Dengan ini maka semuanya akan kembali baik-baik saja. Gitu. Nah ini yang susah. Karena apa? Untuk bisa mengembalikan semua itu kita harus berani menggunakan api yang lain. Yaitu apa? Api yang melebur kemarahan kita. Melebur kecemburuan kita. Melebur kemelekatan kita bahwa ya sudahlah. Ya, walaupun ada orang berselingkuh, tubuhnya tidak berselingkuh, pikirannya berselingkuh sama aja gitu. Nah, jadi artinya semua orang pernah melakukan itu. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada sifat-sifat manusiawi, sifat-sifat hewani yang didorong oleh itu. Gitu. Siapa yang bisa mengendalikan, dia aja yang berhasil. Gitu. Kalau tidak terkendali ya sudah. Gitu. Ya kira-kira seperti itu Mas. Nah, ini menarik gitu. Ketika Pak Wayan mengatakan bahwa meskipun tubuhnya tidak berselingkuh, tapi pikirannya berselingkuh. Aku pernah berdebat sama salah satu sahabatku cewek gitu ya. Bahkan selingkuh lewat pikiran itu pun bisa menghasilkan sebuah karma gitu. Karena event itu adalah pikiran, itu adalah energi, bahkan itu lebih kuat gitu. Gimana menurut Pak Wayan? Bisa jadi Mas, bisa jadi. Bisa jadi. Maka pahalanya adalah apa? Pasangannya juga berselingkuh dengan pikirannya gitu. Jadi akhirnya mungkin efeknya kemudian apa? Karena dia sering membayangkan orang lain lebih hebat dari pasangannya, lalu dia menjadi lebih dingin pada pasangannya. Hal yang sama mungkin berefek. Itu aksi-reaksi yang akan dia terima. Ya. Atau ketika dia akhirnya tetap menjalin hubungan, dia mencoba membayangkan orang lain pada kehidupannya, walaupun yang dihadapannya adalah pasangannya. Hal yang sama bisa terjadi juga sebagai balasan. Gitu. Nah, semua itu adalah permainan aksi-reaksi di berbagai tingkat energinya. Gitu. Sehingga ini sarannya, pikiran itu sangat tajam. Kan kalau kita punya pisau tajam, tidak harus kita pakai seluruh pisau untuk melubangi, kan? Tidak perlu. Seujung saja bisa melubangi, kalau tajam kan. Yang misalnya punya papan ini, pakai ujung aja kita bisa merobek. Artinya dengan pikiran kita yang tajam ini, nggak usah pakai seluruhnya. Sedikit saja kita pakai, salah gunakan ketajaman pikiran kita, bisa menjadi nyata. Hati-hati. Makanya lagi-lagi ujungnya eling dan waspada. Eling dan waspada. Waspada menggunakan ketajaman pikiran ini. Iya. Aku tadi di awal kan sempat kan ya tanya soal apakah kemudian apakah setiap kematian itu pasti kehendak Tuhan gitu ya. Nah itu tuh amazed banget buat saya secara pribadi gitu Pak Wayan, karena selama ini tuh saya meyakini betul bahwa manusia bisa menakdirkan dirinya sendiri sepanjang yang diizini oleh Tuhan gitu ya. Even itu dalam konteks rezeki, jodoh, kelahiran bahkan kematian gitu. Kelahiran yang saya maksud ini termasuk yang ceritanya artis tadi ya. Tentu kan situasi dan kondisi berlaku gitu ya. Aku mau menikah terus kemudian nanti pengen punya anak kembar. Wih,
kembar beneran gitu kan. Terus kemudian bahkan saya meyakini bahwa misal ada sahabat yang berani gitu berdoa tiap malam bangun tidur atau mau tidur gitu. Ya Allah, aku pengen, atau Tuhan, aku pengen mati ditabrak mobil gitu. Lakukan aja selama 6 bulan gitu kan. Bisa jadi itu akan terjadi gitu. Jadi pikiran sangat bisa mencipta ya Pak Wayan ya. Persis. Saya pernah gini, Mas Hendra. Keponakan saya lagi, mungkin saya pernah cerita, keponakan saya lagi menggunakan alat yang biasanya dipakai oleh tukang emas atau pandai emas itu untuk mengeluarkan api. Jadi dia pompa di bawah, pompa lalu gini, jadi api akan keluar dari tabung pipa ini, dia pompa di bawah. Nah, satu hari itu di hadapan saya, dia lagi mau membakar sabut kelapa untuk manggang. Dia bakar, tapi dia pakai itu. Karena kita kan sekarang ada korek gas yang bisa nyemprot. Nah, karena dulu nggak ada, dia pakai gitu. Tiba-tiba saya berpikir, saya nggak ngomong, saya berpikir, aduh, ini bahaya nih. Nanti kalau apa-apa menjalar ke situ. Nah, baru saya berpikir begitu, menjalar apinya ke situ, Mas Hendra. Oke. Sejak itu saya nggak berani mikir-mikir yang aneh-aneh gitu. Menjalar ke situ, aduh, entah karena saya yang memikirkannya, apakah memang itu kejadiannya, tapi faktanya itu terjadi. Tapi kenapa itu tidak berlaku untuk semua orang, Pak Wayan? Ya karena ketika kita terkonek dengan diri kita, terbiasa terkonek, maka menjadi sesuatu yang berbeda. Sama contoh nih, saya dengan presiden itu sama-sama manusia. Tapi kalau presiden memerintahkan sesuatu jalan, kalau saya memerintahkan nggak jalan. Apa yang membedakan? Karena dia kata-katanya punya kekuatan. Ya, oke. Nah, ini di TikTok rame, Pak Wayan. Ya. Ramenya itu karena gini, hati-hati, bahaya kawan-kawan ternyata berselingkuh walaupun cuma lewat dalam hati gitu ya. Oh iya. Nah, bahaya Wayan ya. Bahaya. Nah, oke, sekarang aku tanya ya, karena perselingkuhan atau misal gini deh, ada tetua di agama tertentu begitu ya, mungkin yang disebut dengan ini mah levelnya udah kos, gak bisa disamakan dengan orang-orang yang lain gitu. Jadi dia tiap sering lah malam ke tempat lokalisasi dan lain sebagainya gitu ya. Istrinya nggak tahu ketika kemudian dia pesan wanita dan lain sebagainya, terus melakukan hubungan intim dan seterusnya gitu ya. Itu satu. Terus misal gitu ya, kalau teman-teman pengusaha segala macam itu kan rame ya, karaoke segala macam, terus pesan cewek. Nah, itu kan tidak ada yang dirugikan. Dalam tanda kutip tidak ada yang dirugikan, itu si istrinya kan dia nggak tahu gitu ya, termasuk ulama tadi gitu. Karmanya seperti apa? Ya. Apa sih yang bisa menutupi asap, Mas Hendra? Kan akan terjadi sesuatu. Kalaupun dia tidak melakukan itu, kan ada proses panjang. Entah di kehidupan berikutnya, dia menjadi si istri yang pasangannya melakukan hal yang sama. Kan bisa saja seperti itu. Ya, karena ketika kita sama-sama ada di alam sana, sang istri sama sang suami sebagai roh gitu. Di sana kita bisa tahu apa yang ditutupi oleh suami. Terbuka semua. Terbuka semua, kita nggak bisa nutupi aja. Akhirnya apa yang terjadi? Oh, ternyata kamu begini ya. Pantasan sampai di rumah aku tidak mendapatkan kebugaranmu karena kamu sudah habiskan di luar energimu gitu misalnya kan. Kan minimal mau tidak mau pasangan itu kan tahu kita lagi ngapain di luar, walaupun tidak tahu secara jelas. Tapi kan efek kepada tubuh pasangan kita kan berefek kepada hubungan kita berikutnya. Pasti dia mempertanyakan. Ketika dia mempertanyakan, walaupun tidak ketemu jawabannya, dia menyimpannya. Suamiku jam segini kenapa belum pulang ya? Dia menyimpan dengan segala macam dengan segala macam kecurigaannya. Tapi dia nggak berani mempertanyakan itu karena nggak enak sama suaminya. Takut dikatakan mencurigakan. Tapi pasti di balik pertanyaannya dia menyimpan sesuatu. Aku nggak berani nanyain, nggak enak. Tapi kalau dia ketahuan begini, gitu misalnya, akan ku beginikan. Oke. Perkara kapan dia ketahuan? Nah, ini masalahnya. Ternyata setelah sama-sama mati baru ketahuan. Nah, kalau begitu nanti kamu harus lahir menjadi istri dan aku menjadi suami yang akan melakukan hal sama sebagai penebusan. Kejadiannya seperti itu. Sangat detail, hukum karma sangat detail. Karena setiap hal itu ada linknya gitu. Oke.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa hukum semesta itu adil gitu ya, Pak Wayan. Adil dan sangat sempurna. Sempurna. Meskipun kadang kita melihat, wah ini nggak adil banget sih. Anak kecil nggak punya dosa apa-apa, udah cacat kayak gini. Itu kadang kita melihat dalam perspektif persona, kita mencitrakan diri sebagai pikiran, sebagai perasaan, melihat itu sebagai ketidakadilan gitu. Karena yang kita lihat adalah apa yang ada di hadapan kita saja. Tidak ada yang kita lihat di balik itu. Contoh nih Mas Hendra. Contoh nih. 8 dibagi 8 itu sama dengan 16. Masuk akal nggak? Nggak. Nyata-nyata itu nggak masuk akal. Iya. Bagaimana mungkin 8 dibagi 8 sama dengan 16? Nggak mungkin. Contoh nih. Kalau saya bilang 8 sama dengan 2 dalam kurung 2 tambah 2. Betul nggak? 8 sama dengan 2 dalam kurung 2 tambah 2. Berarti 2 dalam kurung 2 tambah 2 sama dengan 8. Oke. Sekarang saya ganti salah satunya. 8 dibagi 8, saya ganti menjadi 8 dibagi 2 dalam kurung 2 tambah 2. Itu berapa itu? 8 dibagi 2, 4. 4 dikali 2 tambah 2, 16. Yang tadinya salah, tampak benar. Jadi benar. Ketika kita melihat, oh, ada sesuatu yang lain di balik ini. Hal yang sama terjadi misalnya 45 dibagi 9 itu sama dengan 45. Mungkin bagi kita wah ya aneh aja. Masa 45 dibagi 9 sama dengan 45. Tapi kalau 9 sama dengan 3 kali 3, ya. Coba sekarang 45 dibagi 3 kali 3, 9-nya kita ganti dengan 3 kali 3. Hasilnya berapa? 45 dibagi 3, 15 dikali 3, 45. Artinya apa? Ketika kita tidak melihat sesuatu di balik itu, kita akan melihat ini salah. Sama dengan kita melihat ini tidak adil. Kapan kita bisa melihat sesuatu di balik kehidupan sebelumnya? Oh, ternyata ada kaitannya ini. Apa yang terjadi sekarang? Kenapa sekarang dia ada dalam tubuh yang cacat? Ya, walaupun seperti yang dulu pernah saya cerita, orang yang lahir dalam tubuh cacat hari ini belum tentu dulu dia adalah orang yang salah. Bisa jadi dulu adalah dia seorang guru yang sekarang menyamar dalam tubuh yang cacat. Untuk apa? Untuk memberikan motivasi kepada mereka yang sebagai jiwa dalam tubuh yang sama. Nah, itu macam-macam. Harus kita bisa melihat ini. Inilah kita harus melihat apa yang ada di balik yang ada. Oke.